Selamat pagi Bu Nurdin. Ya, jadi bagaimana kabarnya nih hari ini? Baik. Ya, sudah siap ya ini untuk masuk ke kelas kan? Ya. Nah, jadi, mungkin hari ini saya akan coba melakukan proses supervisi untuk Ibu. Jadi supervisi ini tidak untuk melihat bagaimana apa hal-hal yang ingin diperbaiki, tapi kita sini untuk menemukan solusi tentang proses pembelajaran yang ingin kita capai bersama di kelas. Mungkin dalam pembelajaran yang Ibu akan lakukan ini mungkin ada hal-hal yang Ibu rasa ingin perlu Ibu buat supaya bisa meningkatkan proses pembelajaran. Tentunya ada. Yang pertama itu harus ada tujuan pembelajaran, supaya siswa-siswi itu fokus dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nah, di sini untuk materi pelajaran yang akan saya sampaikan itu tentang greeting atau ucapan salam dalam bahasa Inggris. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu supaya siswa-siswi itu tahu apa saja ungkapan-ungkapan salam atau ucapan salam dalam bahasa Inggris. Jadi itu terkait tujuan pembelajaran ya. Jadi kali ini Ibu akan melakukan pembahasan terkait greeting atau pengucapan ya. Ucapan salam. Siswa diminta untuk mampu mengucapkan salam ketika bertemu orang ya. Jadi untuk sejauh ini kira-kira ada hal-hal yang Ibu rasa mengganggu tidak ataupun menghambat ketika Ibu coba menerapkan pembelajaran ini di kelas? Tentu ada ya? Karena yang kita tahu siswa-siswi di kelas itu kan masih kadang itu kurang fokus dengan materi yang dijelaskan. Nah, kalau itu biasanya saya atasi dengan cara membuat grup kelompok biar mereka bisa fokus dengan materi tetapi dengan teman-teman sesama mereka. Jadi itu untuk strategi yang Ibu akan siapkan ya. Iya. Jadi untuk mengembangkan itu semua pasti kan ada hal-hal yang ingin dicapai kan. Kira-kira proses pengembangan yang selain hal yang tadi sudah Ibu sampaikan itu mungkin apalagi yang akan Ibu tingkatkan, pengembangan apa yang Ibu tingkatkan untuk memotivasi atau memacu siswa untuk mampu mengucapkan salam tadi? Kalau untuk proses pengembangannya, yang pastinya saya membuat grup kelompok yang pastinya saya buat siswa untuk menghafalkan vocabulary terkait ucapan salam. Ucapan salam. Jadi kosakata ya, Bu. Kosakata terkait ucapan salam yang Ibu tingkatkan pemahaman siswanya. Supaya pengembangan dari materi ini bisa tersampaikan. Melatih mereka untuk mengucapkan salam dengan vocabulary yang bagus, kosakata yang tentunya dalam bahasa Inggrisnya yang baku yang bagus kan ya. Itu pengembangan yang ini Ibu capai. Dari pengembangan yang sudah ingin Ibu lakukan nanti saya akan memantau di dalam kelas apa yang nanti Ibu akan lakukan. Terus strategi untuk yang akan Ibu persiapkan untuk pembelajaran kali ini untuk peningkatan vocabulary atau pengucapan kosakata yang bagus itu berarti selain tadi apa sih membentuk kelompok? Paling hanya bentuk kelompok untuk sekarang. Ya. Dengan bentuk kelompok kecil Ibu akan melatih mereka untuk saling mengucapkan kosakata yang terkait salam, mengucapkan salam ya. Jadi itu beberapa yang ingin Ibu kembangkan. Jadi saya mengapresiasi apa yang akan Ibu lakukan. Mungkin saya minta waktunya nanti kita bersama-sama kelas untuk saya melakukan proses seperti
visi ini. Jadi ketika dalam ibu tidak perlu merasa canggung ketika akan ada saya di dalam, tapi ibu melakukan seperti yang biasa. Jadi saya harap proses ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk waktunya Bu. Nanti habis ini mungkin kita bisa langsung ya. Terima kasih Bu. Izin. Good morning, Miss. Please come, please. Okay, before I will start the lesson today, we will pray for the pray. Finish. Kita mulai pelajaran, kita akan terlebih dahulu. Andi Putra. Apa? Andri. Ya, Ibu. Andi. Hadir, Bu. Apunto. Hadir, Bu. Arya. Hadir, Bu. Delon. Hadir, Bu. Dola. Eren. Hadir, Bu. Ipa. Hadir, Bu. Julia. Ibu. Christian. Manci Roman. Hadir, Bu. Mia. Hadir, Miss. Resti. Hadir, Risma. Miss. Pati. Siap, hadir, Miss. Kristina. Hadir, Miss. Widya. Hadir. Yogi. Siap, hadir, Miss. Slamet. Siap hadir, Miss. Good morning. Morning. Pertemuan ketiga. Ya. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas materi baru dalam pembahasannya nanti. Untuk materinya, kita akan belajar tentang greeting. Ada yang sudah tahu greeting? Ya. What is greeting? Apa itu greeting? Ucapan? Greeting. Ucapan? Salam. Apa tadi ucapan salam dalam bahasa Inggris? Ada yang sudah tahu? Yang pertama ada good morning. Apa itu good morning? Selamat pagi. Selamat pagi. Yang lainnya selain dari good morning, ucapan salam biasanya kalian gunakan. Lalu apa lagi? Good night. Ya, good night. Apa lagi? Sudah betul, sudah. Sudah apa lagi? Sebelum kita masuk jauh ke materi, ya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita harus belajar greeting? Supaya kalian semua tahu apa-apa saja ucapan salam, yang tentunya ucapan salam dalam bahasa Inggris yang biasa disebut dengan greeting. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, selain dari tujuan pembelajaran, saya akan juga menyampaikan apa namanya pengembangan yang perlu kalian capai setelah kalian belajar tentang greeting ini. Setelah kalian tahu apa-apa saja proses atau ucapan salam dalam bahasa Inggris itu seperti
apa dan apa-apa saja. Pengembangannya itu kalian supaya kalian tahu bagaimana cara mengucapkan, bagaimana cara mempraktekkan ucapan salam ini, yang ucapan salam dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya ketika kalian bertemu guru, misalnya guru bahasa Inggris, kalian ucapan salamnya bagaimana gitu ya. Itu pengembangan yang akan kita capai. Lalu yang ketiga itu strategi. Strategi yang akan kita pakai dalam belajar bahasa Inggris itu dengan cara membuat kelompok, ya. Nanti kelompoknya dibuat dibagi, misalnya dalam satu kelompok itu ada 2 orang atau 3 orang. Nanti kalian akan buat kelompok yang di dalam dialog tersebut, ya, buat dialog dalam dialog tersebut berisi tentang ucapan salam dalam bahasa Inggris, ya. Misalnya, contohnya, siapa ini ya? Andri ya. Andri misalnya bertemu dengan Delon. Lu ucapan salam nih. Kalau biasa dalam bahasa Indonesia, halo Delon, selamat pagi gitu kan. Tapi ini dalam bahasa Inggris, kalau misalnya si Andri bilangnya selamat pagi Delon, itu bagaimana pengucapannya? Mengecuali gimana? Selamat pagi Delon gitu. Good morning Delon gitu kan. Atau hello Delon, hello itu termasuk dengan greeting ya, ucapan salam greeting juga, cuman itu bahasa gaulnya gitu ya. Karena kalau bakunya ada good morning, good afternoon, good evening, dan good night gitu. Nah nanti saya akan bagi menjadi berapa kelompok ya? Ini berapa ini? 19. Jadi ada satu kelompoknya 3 orang, yang lainnya 2 orang. Dengan teman sebangkunya saja, ya. Berarti Andri dengan Delon dan yang sebelah sana juga seperti itu. Bagi kelompoknya ya. Caranya yang pertama kalian buat dialog. Dialognya itu yang pasti dalam bahasa Inggris ya, yang membuat tentang greeting, ya. Misalnya saya kasih contoh Andri sama Delon, Bu. Satu buku saja. Yang kedua itu ada Delon. Misalnya Delon itu bertemu Andrinya di depan kantor kan, pertama kali ketemunya. Si Andri menyapa Delon, misalnya morning Andri gitu kan? Ya. Kalau misalnya mau ditambah dialognya, boleh. Tapi kalau misalnya mau hanya 2 ini saja, tidak apa-apa. Bisa kan? Nah, coba dibuat sudah. Dialognya ada 3 orang. Berarti yang dialognya ada 3 orang. Yang berbicara 3 orang. Yang pertama ada Tati. Ini siapa? Yoli kan? Nah, misalnya Yogi mengucapkan selamat paginya ke Tati, coba gimana? Tati jawabnya gimana?
Sidang akan melakukan proses supervisi pasca observasi bersama dengan Pak Wahyudin selaku pengajar praktik dan bersama Bu Dini selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu dan kegiatan supervisi kelas yang sudah dilakukan di hari yang kemarin. Maka hari ini akan dilanjutkan dengan kegiatan pasca supervisi di dalam kelas. Mungkin untuk selanjutnya saya akan melakukan diskusi bersama Ibu Dini. Selamat pagi Ibu Dini. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Kabar baik ya Bu ya. Bapak apa kabar juga hari ini? Baik. Sebelumnya saya mau memberikan apresiasi kepada Ibu, terutama dengan hasil apa yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas, terutama untuk kegiatan pembelajaran yang dimana di kegiatan pra observasi kemarin itu Ibu mengatakan Kabar baik. kabar baik ya Bu ya. Bapak apa kabar juga hari ini? Baik. Sebelumnya saya mau memberikan apresiasi kepada Ibu, terutama dengan hasil apa yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas, terutama untuk kegiatan pembelajaran yang dimana di kegiatan pra observasi kemarin itu Ibu mengatakan bahwa Ibu akan memberikan ya, jadi sesuai dengan apa yang kemarin Ibu harapkan bahwa pembelajaran yang Ibu tingkatkan yaitu tentang dampak kemampuan psikomotor dari para siswa, sehingga Ibu membentuk kelompok kecil dalam pembelajaran. Jadi apa yang saya amati di dalam kelas sangat sudah berjalan sebagaimana mestinya, sudah bagus. Itu saya memberikan apresiasi yang baik untuk Ibu, semoga untuk ke depan bisa tingkatkan. Mungkin sebelum itu saya ingin bertanya pada Ibu, mungkin Ibu bisa bagaimana Ibu mengungkapkan perasaan Ibu setelah proses pembelajaran tadi selesai. Tadi coba Ibu ceritakan sedikit bagaimana perasaan Ibu. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya tentunya senang karena materi yang saya sampaikan juga berjalan dengan baik dan lancar, serta anak-anak juga mudah memahami penjelasan dari saya. Mudah memahami, jadi sudah berjalan dengan baik, lancar dan sudah dipahami dengan baik apa yang disampaikan Ibu. Mungkin untuk yang berikut, apakah pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di kelas tadi itu apakah sudah sesuai dengan rancang RPP yang Ibu rancang? Untuk kesesuaian dengan SPP sudah sesuai dengan SPP, sudah berjalan dengan sesuai dengan ada yang di SPP. Jadi apa yang Ibu terapkan di dalam kelas itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rancangnya tadi? Iya, sudah sesuai dengan apa yang saya rancang di dalam RPP. Mungkin dalam pembelajaran itu kan pasti ada hal-hal yang Ibu rasa oh ini sangat berkesan, oh ini tidak berkesan. Mungkin Ibu bisa menyampaikan apa hal yang paling berkesan bagi Ibu dan apa hal yang mungkin Ibu rasa kurang berkesan bagi Ibu selama proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Untuk yang paling berkesan mungkin dari biasanya anak-anak itu kurang aktif. Jadi pas setelah yang metode pembelajaran diskusi itu anak-anak jadi lebih aktif karena mereka
dalam kelompok kecil itu bisa menyampaikan pendapatnya, itu memimpin kelompoknya. Jadi itu anak-anak jadi lebih aktif, terutama di presentasi juga aktif bertanya dan juga ada yang menjawab, saling membantu sesama temannya. Untuk yang kurang berkesan mungkin beberapa orang ada yang masih malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. Harus kita pancing-pancing dulu, mungkin kita harus sebut namanya baru mau berbicara, mau menyampaikan apa yang ada di pikirannya tentang materi tersebut. Biasanya jadi ada banyak hal yang sungguh berkesan dengan ibu ketika melakukan proses pembelajaran dengan metode diskusi tadi ya, diskusi dalam kelompok kecil ya. Dan ada juga hal-hal yang kurang dengan tadi ibu bilang tadi, ada anak yang perlu dipancing dengan menyebutkan nama baru mereka mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Itulah ada dinamika dalam pembelajaran ya Bu ya. Untuk mungkin pasti ibu tadi melihat sampaikan ada siswa yang kurang aktif, berarti dalam pembelajaran itu mungkin selain siswa yang harus dipancing dulu lagi dengan menyebut namanya, itu mungkin ada kesulitan pembelajaran lain tidak Bu? Selain siswa yang masih kurang aktif, terutama masih belum berani menampilkan potensi mereka, mungkin ada hal-hal lain yang Dalam metode pembelajaran mungkin ya Pak, karena banyak metode pembelajaran yang mungkin bisa kita pelajari, tapi beberapa dari yang sudah ada saya merasa belum memahami apa itu metode itu dan belum bisa diterapkan di kelas juga. Karena beberapa juga harus memerlukan akses internet. Karena di sekolahan sini mungkin di beberapa kelas itu internetnya agak kuat, di beberapa kelas juga agak kurang. Kadang hanya untuk mengirim WA saja, kadang nggak bisa di dalam kelas. Itu mungkin kendala yang Iya. itu menjadi tantangan. Ya itu sudah memang kondisi ya. iya, kadang sinyal wifi-nya mungkin di kelas yang agak jauh itu jaringan wifi-nya tidak sampai. Ya, jadi masih menjadi kesulitan ya Ibu Iya. ya. Nah, terus mungkin yang ingin saya gali sedikit, rencana Ibu untuk mengatasi kesulitan terutama tadi tentang siswa yang untuk supaya mereka lebih aktif dalam pembelajaran itu mungkin apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut terutama di dalam kelas? Saya akan mencari metode pembelajaran yang disesuaikan dengan apa yang bisa diterapkan di kelas. Mencari metode pembelajaran Referensi yang lain lagi yang bisa diterapkan di kelas. Mungkin yang tanpa menggunakan internet mungkin. Ya. Jadi untuk rencana ke depan. Jadi selain mencari apa lagi rencana yang ingin Ibu buat selain mencari referensi itu ke depan, mungkin ada hal-hal yang untuk meningkatkan kualitas diri Ibu, mungkin apa rencana yang paling dekat lah yang ingin dilakukan? Mungkin beberapa minggu yang lalu juga saya sudah ikut kegiatan MGMP. Ikut MGMP ya Bu ya. Jadi Ibu akan mengembangkan potensi diri Ibu dengan ikut MGMP. Mungkin dengan ada webinar yang ada di internet. Mungkin ada kompil-kompil Iya, yang kompil bisa juga. berkaitan dengan mata pelajaran, mungkin bisa itu ya Bu ya. Mungkin saya harap ke depan mungkin apa yang sudah menjadi perbincangan kita saat ini bisa Ibu lakukan, terutama untuk pengembangan diri untuk anak-anak biar mereka bisa lebih mudah memahami materi pembelajaran, mungkin dengan metode-metode baru yang Ibu peroleh di luar Ibu bisa terapkan di dalam kelas. Mungkin itu saja Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin. Tapi sebelumnya saya sekali lagi mengapresiasi
apa yang sudah ibu lakukan terutama saat proses pembelajaran. Saya sangat apresiasi luar biasa karena berjalan dengan baik meskipun ada sedikit kendala-kendala, tapi itu tidak mengurangi rasa apresiasi saya kepada ibu selama pembelajaran tadi. Mungkin untuk saat ini sampai di sini, mungkin kalau ada waktu di semester berikut kita bisa bertemu lagi. Siap. Terima kasih untuk Ibu Dina, selamat siang ya Bu ya. Terima kasih Pak.